Pernahkah kamu bertanya, mengapa Allah menciptakan 7 lapisan langit? Apa maknanya? Dan siapa saja yang menghuni tiap-tiap langit itu? Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah rahasia agung dari langit, yang diungkap langsung oleh Al-Quran dan Rasulullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan, yang Maha Pemurah, sesuatu yang tidak seimbang. Qs Al-Mulk, ayat 3. Dan dalam ayat lain, Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan dari bumi seperti itu pula. Qs As-Salak, ayat 12. Para ulama menafsirkan bahwa langit yang dimaksud di sini bukan sekadar langit fisik yang kita lihat, tapi dimensi yang berbeda, yang hanya bisa diketahui oleh Allah dan Rasul-Nya. Langit pertama adalah tempat bintang-bintang dan planet-planet. Allah menyebut dalam Qs As-Saffat, ayat 6, sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia dengan perhiasan, yaitu bintang-bintang. Para malaikat penjaga bumi, pencatat amal, dan pembawa wahyu berada di langit ini. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW naik ke langit kedua dan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Keduanya dikenal sebagai nabi yang penuh rahmat, penuh kelembutan, dan penuh perjuangan. Nabi Isa yang diangkat ke langit belum wafat hingga hari ini. Ia akan turun kembali di akhir zaman. Di langit ketiga, Rasul bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Dikisahkan oleh Rasulullah, separuh ketampanan dunia diberikan kepada Yusuf. Langit ini bagaikan cermin keindahan dan kesabaran seorang hamba dalam ujian. Nabi Idris disebut dalam Qs Maryam 56-57 sebagai Siddiq dan Nabi yang diangkat ke tempat yang tinggi. Langit keempat dihuni oleh beliau yang sangat mencintai ilmu dan amal. Sebagian riwayat menyebut, ia adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Rasulullah bertemu Nabi Harun di langit kelima. Ia adalah saudara dari Nabi Musa, dikenal lembut dan dikasihi kaumnya. Langit ini mencerminkan kasih sayang dan kebijaksanaan. Nabi Musa, sang Kalimullah, yang berbicara langsung dengan Allah. Di langit keenam, Rasulullah melihat beliau menangis. Bukan karena cemburu, tapi karena umat Nabi Muhammad lebih banyak yang masuk surga. Betapa dalamnya cinta Musa kepada umat manusia. Di langit tertinggi, Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim, sang bapa para nabi. Dari sini pula, beliau melihat Sidratul Muntaha, pohon agung di ujung langit ketujuh. Tak satu malaikat pun bisa melewati tempat ini, kecuali Rasulullah. Di tempat suci inilah, Allah mewahyukan perintah salat 5 waktu. 7. Langit. 7. Keajaiban agung. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungi. Setiap lapisan adalah simbol dari ketinggian iman, keteguhan sabar, dan besarnya rahmat Allah. Dan Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang menembus semuanya. Bayangkan betapa besar cinta Allah kepada kita, hingga rahasia agung langit ini diungkapkan untuk membangkitkan iman kita. Jika kamu merasa kagum dengan ciptaan Allah, tunjukkan dengan amalan yang nyata, karena langit bukan hanya untuk ditatap, tapi untuk jadi pengingat bahwa Allah Maha Besar dan dekat dengan kita. Lebih dekat dari urat leher kita sendiri.